Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Budian. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membahas hasil diskusi kami mengenai manipulasi laporan keuangan yang terjadi dalam kasus PT Indofarma Tbk, di mana kelompok 3 beranggotakan Mbak Ninyoman Paramita, saya sendiri Diah Widyastuti, ada Mbak Fadilah R. Soraya, lalu ada Mbak Rahmatiansi, Mbak Dinda Permata Putri, lalu ada Mas Juri Benaji. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Dinda Permata Putri. Baik, terima kasih. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang kasus manipulasi laporan keuangan, kami akan membahas tentang sekilas profil perusahaan PT Indofarma Tbk. Jadi perusahaan PT Indofarma Tbk itu fokus pada bidang farmasi dan alat kesehatan yang berdiri pada tahun 1918 yang memulai bisnisnya dengan unit produksi yang kecil di Rumah Sakit Pusat Pemerintahan Hindia Belanda. Sempat dikuasai oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942, akan tetapi pemerintah Indonesia berhasil mengambil kembali perusahaan PT Indofarma kemudian perusahaan melakukan pencatatan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2001. Update yang dapat kami terima dari PT Indofarma sendiri itu pada tahun 2020, Indofarma berhasil masuk menjadi anggota holding BUMN Farmasi bersama dengan PT Bio Farma sebagai induk dan PT Kimia Farma. Holding ini bertujuan untuk membantu penyebaran produk farmasi secara merata ke seluruh pelosok negeri. Akan tapi sayangnya PT Indofarma itu sempat terjerat kasus manipulasi keuangan yang akan dibahas oleh Mbak Fadilah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait masalah utama dari PT Indofarma. Terdapat indikasi adanya persediaan barang yang seharusnya barang tersebut tidak laku-laku, di mana nilai tersebut sangatlah besar. Kemudian juga pada laporan keuangan Indofarma terjadi kesalahan akuntan dalam mengimplementasi sistem teknologi informasinya. Yang selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan hasil laporan PT Indofarma pada tahun 2002, yang melaporkan adanya kerugian sebesar 60 miliar, sedangkan hingga akhir kuartal ketiga tahun 2002, Indofarma masih mencatat keuntungan sebesar 80 miliar. Sehingga Bapepam menemukan indikasi adanya penyembunyian informasi penting menyangkut kerugian selama 2 tahun berturut-turut. Selanjutnya, Bapepam menemukan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal. Bapepam menemukan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait penyajian laporan keuangan, di mana bukti-bukti yang ditemukan oleh Bapepam antara lain nilai barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001. Untuk pihak yang berperan dan mendapat panggilan dari kasus ini ada pihak direksi PT Indofarma, kemudian KAP Hadori dan rekan dengan Hadori Yunus sebagai auditornya yang telah mengaudit laporan keuangan Indofarma. Selanjutnya ada Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam, Bapak Abraham Bastari, dan ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Untuk waktu kejadiannya pada tahun buku 2001 di Jalan Indofarma nomor 1 Cikarang Barat. Pada saat itu pemerintah menunda dispensasi Indofarma yang bernilai 71,03 miliar. Untuk pihak direksi PT Indofarma, di sini ada Direktur Produksi PT Indofarma, Hasan Rifai, kedua dari kiri, kemudian Presiden Direktur PT Indofarma, Bapak Edi Pramono, kedua dari kanan, dan jajaran direksi PT Indofarma di pabrik obat generik PT Indofarma di Cibitung, Bekasi, 21 Agustus 2001. Yang kemudian seluruh direksi PT Indofarma terkena sanksi administrasi berupa denda senilai 500 juta. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Juri. Kemudian untuk bagian alir kasusnya, yang pertama Indofarma melakukan salah pencatatan sejak triwulan 1 hingga triwulan 3 tahun 2002 yang menyebabkan akumulasi kerugian senilai 20,097 miliar rupiah. Nah, di sini kesalahan pencatatan tersebut terjadi karena selama ini untuk perhitungan harga pokok produk perusahaan menggunakan standar
costing yang ditetapkan pada awal tahun dan berlaku untuk sepanjang tahun. Sehingga penerapan sistem inventory perpetual hanya lewat stock of name atau inventory pada akhir tahun saja. Kondisi ini membuat selisih antara hasil stock of name dengan buku pada akhir tahun akan menambah harga pokok penjualan pada triwulan 4. Kemudian, Bapepam mengakui belum menjatuhkan sanksi kepada Indofarma. Menurut Bapepam, mereka akan memanggil akuntan yang mengaudit Indofarma, Hans Tuanakota dan Mustafa. Pemanggilan ini untuk mengetahui dulu persoalannya. Apakah kesalahan ini karena akuntannya atau manajemennya. Maka dari itu, belum jelasnya masalah yang ada di Indofarma ini menurut Erwin membuat pihaknya belum bisa menentukan sanksi yang akan diberikan, apakah sanksi tersebut dijatuhkan kepada auditor atau kepada emitennya. Kemudian, Indofarma rugi senilai 59,8 miliar rupiah dan perlu melakukan reorganisasi dalam melibatkan tenaga profesional. Dalam laporan keuangan 2002, Indofarma hasil audit yang diumumkan di media Nusa diketahui rugi bersih tersebut disebabkan oleh tingginya beban pokok penjualan, beban usaha, dan beban pinjaman perseroan. Sementara itu, Komisaris Independen Indofarma, Renal Kasali, kepada pembaruan mengakui terkejut dan merasa geram dengan kinerja perusahaan ini. Dia diangkat sebagai komisaris bulan November 2002, kemudian menjadi Ketua Komite Audit bulan April 2003. Setelah meneliti dan perusahaan yang diperolehnya pada bulan Maret, beliau mengaku sangat kecewa. Kemudian, saham Indofarma disuspend dari perdagangan saham sejak 5 Mei 2003. Di sini diketahui bahwa saham Indofarma telah disuspend BEJ sejak 5 Mei 2003 karena terlambat menyampaikan laporan keuangan 2002 hingga batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan ini terjadi akibat adanya kesalahan pencatatan, sehingga akuntan publik Indofarma dari Hans Tuanakota dan Mustafa masih melakukan audit pada laporan keuangan 2002 Indofarma. Akibat dari kesalahan pencatatan itu, Direksi Indofarma sempat dipanggil dan diperiksa oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Bahkan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Soekardi, memutuskan untuk menunda divertasi Indofarma yang rencananya dilakukan pada semester 1 2003. Kemudian, Bapepam memutuskan kasus Indofarma bukan merupakan kasus misleading information. Mengenai dugaan penyelewengan informasi atau misleading information ini, Herwi Dayatmo mengatakan tindakan manajemen Indofarma tidak termasuk di dalamnya karena langsung mengakui perseroan itu membukukan rugi bersih 2002. Rugi bersih itu dilaporkan Indofarma dalam laporan keuangan yang belum diaudit, bukan laporan yang sudah diaudit. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Tia. Untuk pelanggaran yang dilanggar oleh PT Indofarma Tbk, yaitu yang pertama, Bapepam menilai adanya ketidaksesuaian dalam penyampaian laporan keuangan dengan pasal 69 Undang-Undang Pasar Modal, lalu dalam angka 2 huruf A Peraturan Bapepam nomor 8.G.7 mengenai pedoman standar akuntan publik, lalu ada sanksi administrasi yang diberikan berdasarkan pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, lalu ada PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, khususnya yang berkaitan dengan materialitas, dalam paragraf 30 yang menyatakan bahwa informasi dipandang material jikalau ada kelalaian atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Lalu ada juga PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, khususnya yang berkaitan dengan materialitas, di paragraf 31 yang menyatakan bahwa laporan itu harus bermanfaat, informasi juga harus reliable, lalu informasi memiliki kualitas andal dan bebas dari pengertian yang menyesatkan. Lalu juga ada PSAK nomor 1
paragraf 10 yang dinyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan tersebut, baik kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan dengan menetapkan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, ada sanksi yang diputuskan dari pihak BPPAM, yaitu memutuskan adanya sanksi administratif berupa denda sebesar 500 juta yang dijatuhkan kepada direksi PT Indofarma Tbk yang tentunya yang sedang menjabat pada periode terbitnya laporan keuangan di tahun 2001. Lalu ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh semua direksi PT Indofarma, yaitu yang pertama, segera membenahi dan menyusun sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan yang memadai untuk menghindari timbulnya permasalahan yang sama di kemudian hari. Lalu yang kedua, menyampaikan laporan perkembangan atas pembenahan dan penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan secara berkala di setiap akhir bulan kepada Bapepam. Dan yang ketiga, yaitu menunjukkan akuntan publik yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan audit khusus guna untuk penilaian atas sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi jikalau persoalan tersebut telah selesai melakukan pembenahan dan penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan. Lalu ada bukti dalam kasus yang ditemukan, itu terutama ada kejanggalan di laporan keuangan tahunan 2001 yang lebih tepatnya ditemukan di tahun 2002. Lalu juga PT Indofarma ini ternyata dia melakukan stock opname itu hanya dilakukan di akhir periode. Padahal jika lebih baik itu perusahaan bisa melakukan stock opname itu di antara 3 sampai 4 dalam 1 tahun tersebut. Ada pemeriksaan kembali oleh tim Bapepam terkait unsur yang terjadi. Karena adanya permasalahan ini, Bapepam itu meminta kepada tim untuk secara detail meneliti khususnya yang berkaitan dengan barang-barang yang dihapus, juga asal-usul dari pembelian barang tersebut, dan mengawasi apakah pembelian itu karena tindakan kriminal atau salah dari manajernya. Selain itu juga Bapepam juga menindaklanjuti apa yang seharusnya PT Indofarma laporkan. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Mita. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi skema pelaporan keuangan fiktif. Yang pertama ada meminimalkan biaya. Terdapat beberapa skema yang menunjukkan bahwa perusahaan mungkin terlibat dalam pengakuan biaya yang tidak tepat. Yang pertama, mengecilkan pengeluaran dan kewajiban yang semestinya harus dibayar. Yang kedua, mengecilkan pengeluaran melalui penangguhan biaya yang tidak tepat, misalnya itu penangguhan biaya dibayar di muka. Yang ketiga, mengecilkan biaya melalui kapitalisasi biaya. Berikutnya ada mengurangi skema dengan mengurangi harga pokok penjualan. Terdapat 3 skema. Yang pertama, menaikkan nilai persediaan untuk mengurangi harga pokok penjualan. Yang kedua, menyesuaikan entry laba kotor untuk mengurangi harga pokok penjualan. Yang ketiga, pengakuan potongan harga vendor yang tidak tepat untuk mengurangi harga pokok penjualan. Untuk skema yang ketiga, yaitu skema pelaporan fiktif dengan mengecilkan cadangan untuk piutang tak tertagih. Sinyal-sinyal yang dapat dilihat yaitu adanya piutang usaha bersih yang tidak biasa, kemudian penurunan cadangan untuk piutang tak tertagih sebagai persentase piutang usaha. Yang ketiga, peningkatan piutang usaha sebagai persentase dari total aktiva lancar. Berikutnya, untuk skema yang keempat, di mana kegagalan dalam mencatat penurunan aset. Keterlambatan dalam menghapus aset yang mengalami penurunan nilai menyebabkan aset dan laba menjadi terlalu tinggi selama masa penundaan tersebut. Berikutnya, presentase dilanjutkan oleh Mbak Rama. Baiklah, saya akan membahas tentang skema yang digunakan PT Indofarma. Menurut kelompok kami, skema yang digunakan oleh PT Indofarma yaitu menggunakan skema reduction cost of goods sold atau menurunkan nilai harga pokok penjualan. Di sini kami melihat adanya sinyal di mana PT Indofarma menaikkan nilai persediaan sebagai presentasi harga pokok penjualan. Hal ini juga sama seperti bukti-bukti yang telah ditemukan oleh Bapepam, di mana
nilai persediaan barang dalam proses disajikan lebih tinggi daripada nilai seharusnya atau overstated pada tahun buku 2001. Lalu, dengan nilai yang overstated pada persediaan ini, itu dapat mengakibatkan harga pokok penjualan mengalami understated dan laba bersih mengalami overstated dengan nilai yang sama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang telah menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kasus PT Indofarma. Berikut ini adalah susunan referensi yang kami gunakan sebagai mana untuk mendiskusikan kasus tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.